Assalamualaikum. Saat ini kita berada di depan rumah Mas Yasmo dan Mbak Nunung, tepatnya di Jalan Legi Papringan. Kita lihat ini rumahnya ini adalah terkesan klasik etnik, menggunakan kayu-kayu lawas dan batu bata ekspos. Sedangkan furniture mebel yang dibuat oleh mebel warna Jogja lebih terkesan minimalis modern. Nah, kita akan lihat perpaduan antara minimalis modern dan etnik klasik. Mari ikuti. Assalamualaikum. Hari ini kegiatan kita adalah mereview di rumah Mas Yasmo dan Mbak Nunung. Kita akan mereview rak buku yang sangat besar ini dan kamar set utama yang terletak di sebaliknya rak buku ini. Oke, terima kasih. Ketemu lagi kita dalam channel Mebel dari Mas Yudi. Teman-teman, rak ini kita buat di lantai 2. Adapun tingginya bisa kita lihat di sini adalah 7 meter. Lebarnya ini 5 meter. Sengaja memang saya buat konsepnya ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kita bisa melihat di sini kalau misalnya terbuka, artinya buku ini adalah buku-buku yang lembarannya itu di atas 50 lembar. Jadi kita bisa lihat di sini ada buku agama, ada buku arsitektur, ada buku tambang, kebenaran saya dari tambang, ada buku fikih, ada juga bacaan-bacaan ringan seperti biografi, autobiografi, majalah-majalah intisari. Di sebalik ini pun, ini ada lagi buku-buku, ya buku-buku agama. Nah, ini saya buat memang konfigurasi warna. Kita bisa lihat di sini warna ini sengaja saya pilih memang warna yang soft, ya, warna kayu yang soft. Harapan saya adalah ruangan ini tampak terang, sedangkan dindingnya ini saya buat berwarna putih agar tampak terang, tanpa ada lampu pun kita bisa memandang dengan jelas. Nah, rumah ini terletak di Jalan Legi. Saya kebenaran punya beberapa rumah yang konsepnya sama seperti ini. Saya punya di Berau, saya punya di Samarinda, dan terakhir saya punya di Yogyakarta. Nah, kita bisa lihat juga atapnya ini. Atapnya memang saya buat tinggi. Jadi pada waktu saya mengonsep rumah ini, memang tujuan saya dengan istri saya adalah bagaimana kami bisa menghadirkan ruang baca di rumah kami sendiri. Jadi kami tidak perlu keluar ke perpustakaan, tapi kami cukup punya ruangan baca yang itu berisi bermacam-macam bacaan yang berguna buat keluarga kami maupun untuk orang-orang sekitar. Nah, kita kembali ke sini. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Yudi bahwa ini adalah khusus untuk bacaan, sedangkan di sebelah
sebelah ini memang saya konsep untuk tempat pakaian, ya. Jadi ini semuanya adalah pakaian. Di sini ada yang untuk pakaian, ada yang untuk menyimpan bantal, menyimpan kasur. Nah, di tempat tidur ini pun, ini saya konsep juga ada laci-laci. Nah, jadi di lacinya sendiri ini ada 6. Jadi kirinya 3, kanannya 3. Ini ada 6 rak-rak yang saya bisa gunakan. Ini adalah untuk menyimpan keperluan-keperluan barang-barang pribadi kami. Nah, ini adalah lantai 2, kita bisa lihat di sini juga, ya. Saya memang dalam membangun rumah ini, Pak, saya memang memanfaatkan barang-barang bekas. Kalau kita lihat pintunya, ini adalah pintu jadul kata orang sekarang, yang saya beli dari pinggiran Jogja, saya kumpulkan, dengan inilah yang bisa saya manfaatkan. Begitu juga dengan teralis ini, Pak. Teralis ini adalah teralis jadul yang saya manfaatkan dari barang-barang bekas yang ada di seputaran Jogja. Oke, teman-teman, seperti yang saya bicarakan tadi, sampaikan tadi di depan, bahwa saya memang mempunyai konsep pemanfaatan ruangan yang ada. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Ini adalah jenis-jenis buku arsitek, ya, yang saya manfaatkan. Ada beberapa buku-buku arsitek. Sedangkan yang ada di sini, ini adalah jenis buku-buku agama. Begitu juga dengan yang ada di sini. Ini adalah ruangan yang saya bisa manfaatkan untuk menyimpan buku-buku yang belum pernah saya baca. Ini juga, ya. Ini sampai dengan di atas. Ini yang ditutup itu sudah ada bukunya, tapi memang saya belum memasang labelnya, karena suatu saat ini saya ingin ini dijadikan sebagai tempat untuk membaca. Jadi konsep daripada pemanfaatan ruangan yang ada, yang kosong, yang tidak berguna, itu yang akan saya maksimalkan untuk bagaimana menghadirkan perpustakaan mini di rumah sendiri. Anda bisa bayangkan, untuk memanjat saja ngambil buku, saya harus gunakan tangga, Pak. Kalau misalnya anak saya nggak bisa, ini memang khusus untuk orang-orang yang tinggi. Oke, teman-teman, jangan lupa kita bisa menyaksikan YouTube ini di channel Mebel Warna Jogja. Bagaimana memanfaatkan ruangan guna untuk menghadirkan perpustakaan mini di rumah kita masing-masing. Demikian, sampai jumpa.